Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah dan inayahnya kita berkumpul di tempat yang penuh berkah dari sekian banyak rumah-rumah Allah di muka bumi. Tak lupa teriring salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral mukminin, di pagi ini yang penuh berkah, tak lupa kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada pihak panitia yang telah bekerja dan memfasilitasi acara penyelenggaraan jenazah pada hari ini. Kegiatan pelatihan ini sangatlah bermanfaat, terutama untuk para peserta yang mungkin suatu saat akan terjun sebagai praktisi, ataupun minimal bisa mengambil atau mengambil langkah-langkah ketika terjadi atau ada kejadian
di antara saudara-saudara kita atau keluarga terdekat kita, yaitu musibah kematian. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sebenarnya tidak terlepas dari namanya kematian. Karena hal itu adalah suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat di dalam Al-Qur'an, di mana sering kita dengar ayat tersebut, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, sebagaimana sabdanya, al-mautu babun, bahwa kematian itu diibaratkan sebuah pintu, di mana bahwa semua yang berjiwa pasti akan melewatinya. Di sabdanya yang lain, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari mengingat kematian ini, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang memperdayakan ini. Juga kita sadar bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita ini sudah divonis mati sebenarnya. Cuma eksekusinya yang belum, yang tidak tahu kapan eksekusinya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah kematian tiba-tiba atau kematian mendadak. Kalau kita sakit dan lama sakit, mungkin masih bisa ada harapan kita bersiap-siap. Tapi bagaimana kalau kematian mendadak itu datang, sebagaimana banyak terjadi di zaman kita? Hal ini tidaklah mengherankan, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kita jauh-jauh hari sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa tidaklah terjadi hari kiamat sampai banyak terjadi kematian mendadak di kalangan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan perawi hadis Imam Bukhari saja itu mati mendadak, padahal beliau yang meriwayatkan hadis tersebut. Di tangan ibu bapak sekalian, dibagikan makalah dari panitia. Kami tidak akan menjelaskan panjang lebar hal tersebut, jadi cukup poin-poin yang akan kita jelaskan. Karena sebentar kita akan maksimalkan dengan praktik. Iya. Dalam mempersiapkan menyambut kematian yang datangnya setiap saat, maka hendaknya kita bisa mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengimami dan mengamalkan dengan baik kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, menjaga keutuhan sholat 5 waktu dengan berjamaah bagi laki-laki, dan menjaga kesinambungan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, membaca kitabullah dan menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, duduk dan bermajelis dengan orang-orang soleh dan berusaha mengambil faidah sebanyak-banyaknya. Yang kelima, tekun di dalam majelis taklim dan pengajian-pengajian. Kemudian selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan tidak meremehkannya sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Yang ketujuh, banyak mengingat kematian itu sendiri, yang dimana kematian, dengan banyak kematian ini, dengan banyak mengingat kematian, kita bisa mengambil
cara yang pertama berziarah kubur. Yang kedua mengunjungi orang lanjut usia. Kemudian mengunjungi orang-orang sakit guna mengambil pelajaran dengan menyaksikan mereka, keadaan mereka secara langsung. Adapun kematian dan tanda-tandanya. Ada beberapa kewajiban atas orang-orang yang diambang kematian. Yang pertama, memberikan wasiat. Baik itu wasiat yang sifatnya wajib, yaitu untuk menyelesaikan apa yang terkait atas tanggungannya dan hak-hak atasnya, seperti hutang, transaksi jual beli atau amanah yang dititipkan atau pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Ataupun wasiat sunnah, yaitu semata-mata keinginan berbuat baik kepada orang lain sepeninggalnya, seperti wasiat memberikan sepertiga hartanya kepada kerabat yang dekat yang bukan dari ahli waris. Ataupun berwasiat ketika dia meninggal untuk menunjuk salah seorang yang dia amanahkan untuk mengurusnya ketika dia meninggal. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memadukan rasa takutnya kepada Allah atas dosa dan kesalahannya dan pengharapannya kepada ampunan Allah yang Maha Luas. Adapun beberapa kewajiban yang hadir menyaksikan orang yang diambang kematian, artinya dia menyaksikan orang yang sebelum sekarat, maksudnya. Yang pertama, dia mengingatkan agar tetap berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Karena biasanya ini terjadi biasa kalau orang-orang yang lama sakit. Biasanya mereka berprasangka yang tidak. Misalnya biasa dia berpikir bahwa mungkin Allah tidak menyayangi saya sampai terjadi seperti ini. Dia berburuk sangka kepada Allah. Maka hendaknya orang yang menyaksikannya untuk selalu mengingatkannya supaya dia berhusnuzon, jangan berzuzon. Yang kedua, mentalkinkan atau menuntun mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi yang berbunyi lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Adapun faidah dari perintah Nabi alaihi wassalatu wassalam tentang menuntun ini terdapat pada hadis lain yang berbunyi wa akhiru kalamihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi perintah untuk mentalkinkan itu dijelaskan pada hadis yang lain. Yang ketiga, mendoakan dengan doa yang baik-baik saja. Misalnya Allahumma hawwin alaihi fi sakratil maut. Adapun tanda-tanda yang terdapat pada orang menjelang kematiannya, yang pertama, orang yang berada di ambang kematian akan menyaksikan kedatangan malaikat maut. Jadi biasa sering kita saksikan bahwa orang yang biasa meninggal itu gelisah, Pak. Ya. Sebenarnya itu dia gelisah karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Yang kedua, hilang kekuatannya dan tidak bisa berkutik sama sekali, serta hanya pasrah menerima kematiannya. Yang ketiga, merasa sesak lalu mulai ia merasakan sakitnya sakratul maut. Kemudian dia tidak mampu berbicara dan tidak kuasa untuk menjawab apa yang didengarnya. Ia melihat namun tidak dapat mengungkapkan apa yang dilihatnya. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah sakratul maut, artinya sesaat menjelang dia meninggal. Kemudian jantung berdetak dengan kencang tanpa mampu dikendalikan. Dan berulang kali ia tidak sadarkan diri disebabkan sakitnya sakratul maut. Ada yang
ingin saya sampaikan di sini ketika mentangkilkan orang yang akan meninggal. Pada saat orang yang akan meninggal itu ditangkilkan, itu dengan cara kita dekatkan mulut kita ke telinga yang orang yang akan meninggal, kemudian kita bisikan, katakan la ilaha illallah. Jadi pada saat dia ditangkilkan, biasanya kan sebagian masyarakat kita itu putar murattal, ada yang mengaji. Kalau dia melakukan seperti itu, maka murattal itu dihentikan dulu. Murattal dihentikan, yang mengaji tutup mushafnya, konsentrasi pada orang yang akan meninggal tersebut. Karena biasanya suasana pada saat akan meninggal itu, kadang seseorang itu mengantuk sekali. Orang-orang yang hadir biasanya itu mengantuk. Karena itu adalah tipu daya setan supaya menghalangi orang yang akan meninggal ditangkilkan. Karena biasa itu kalau kita hadir orang biasa itu kumpul semua bersaudara, kadang tiba-tiba biasa mengantuk sekali. Karena biasanya itu terjadi karena itu menjelang saat-saat dia akan meninggal. Makanya harus memang standby, diperhatikan orang yang akan meninggal tersebut. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, stop, berhenti. Sampai apabila dia mengatakan hal yang lain, misalnya kemudian dia mengatakan setelah mengatakan alhamdulillah la ilaha illallah, 10 menit kemudian dia mengatakan Allahu Akbar atau alhamdulillah, dia ditalkinkan kembali. Karena kenapa bisa begitu? Karena yang diinginkan itu akhir perkataannya. Karena perintah Rasulullah, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah. Jadi bukan alhamdulillah atau bukan subhanallah, dia la ilaha illallah. Jadi pada saat dia mengatakan la ilaha, semua diam sampai dia berkata yang lain. Kalau dia berkata diulangi kembali, dan sampai kita menunggu ruhnya terlepas. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan kematian seseorang, yang pertama, matanya terbelalak. Biasanya dia menghadap ke atas seperti ini. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, kitab Al-Azkar, bahwa sesungguhnya apabila ruh dicabut dari manusia, maka pandangan matanya akan mengikutinya. Jadi seperti biasa kita lihat di film-film itu, dia tertutup mata, sebenarnya tidak seperti itu. Setiap orang yang meninggal pasti terbelalak matanya, dia menghadap ke atas seperti ini. Jadi dia mengikuti arah pandangan ruh, matanya mengikuti arah kepergian ruh. Jadi rata-rata menghadap ke atas seperti ini. Kedua, hidungnya mengempes. Rahang bawahnya melemah seiring dengan melemahnya seluruh anggota tubuh. Kemudian denyut jantung berhenti. Jasadnya dingin dan kaku. Betis kiri dan kanannya bertautan. Beberapa hal yang perlu dilakukan setelah dipastikan bahwa orang tersebut sudah wafat atau sudah meninggal. Pertama, menutup kedua matanya dan mendoakannya. Kedua, mengatupkan mulutnya. Biasanya kalau di sebagian masyarakat kita itu diikat. Ikat ini gunanya supaya pada saat dimandikan, kalau dimandikan sebentar, air tidak masuk ke dalam mulut. Dikatupkan. Kemudian melemaskan persediaannya kira-kira 1 jam setelah wafat. Jadi setelah dipastikan dia wafat, 1 jam setelahnya itu tangannya dilemaskan, ketiaknya. Jadi tidak apa-apa itu, Pak. Kalau semisal sudah meninggal 1 jam setelahnya, kemudian dilemaskan persendiannya.
Gunanya ini supaya pada saat dia mandikan semua bagian tubuh itu terkena air. Karena biasa kalau sudah kaku begini, biasa sela ketiak itu tidak kena air. Jadi dilemaskan persendiannya, terutama bagian tangan dan ketiak. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perutnya, pemberat, agar tidak kembung. Biasanya ini kita lakukan kalau jenazahnya bermalam. Misalnya dia meninggal pada sore hari dan akan diselenggarakan jenazahnya keesokan harinya. Jadi jenazahnya tinggal di rumah semalam. Maka sebaiknya diberikan pemberat. Sebagian masyarakat kita itu kalau di kampung dia pakai parang. Mereka pakai parang, mungkin mereka beranggapan itu yang paling berat di rumah. Jadi diambil biasa parang. Sebenarnya benda lain bisa. Bisa mungkin kalau batu bata kita bungkus dengan rapi kemudian ditaruh di perutnya. Tidak perlu parang karena sebagian juga sudah berubah, saya lihat ada yang pakai pisau. Padahal utama itu kegunaannya sebenarnya pemberat. Karena ada mungkin melihat orang lihat pakai parang, tidak ada parang di rumah, ganti saja dengan pisau. Padahal tidak seperti itu anunya. Iya. Dia pemberat minimal 2 kilo lah. Atau kalau bisa itu batu bata bungkus batu bata yang 2 tapi kita bungkus rapi atau ditaruh di atas perut dan disampaikan ke semisal ada orang melayat, dia bertanya, disampaikan bilang itu pemberat. Jangan sampai nanti anggapannya ajaran salah ajaran baru lagi nih. Kenapa ada di perutnya itu hal-hal aneh lagi di perutnya itu. Padahal hal ini sudah terjadi pada orang-orang tua kita dahulu. Cuma bedanya orang tua kita dahulu biasa pakai parang, kita ganti dengan sesuatu yang lain. Iya. Kemudian menutup jasadnya sebelum dimulai penyelenggaraan jenazahnya. Artinya ditutup semua dengan kain panjang. Dilepas semua pakaiannya. Dilepas celana dan bajunya. Kemudian ditutup. Kemudian menyelenggarakan pelunasan hutang-hutangnya jika memungkinkan. Beberapa tanda husnul khotimah. Yang pertama, ucapan terakhirnya kalimat syahadah atau kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, hadis Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Kedua, perlu membasahi dahinya. Misalnya berkeringat, Pak. Itu salah satu tanda orang-orang beriman ketika husnul khotimah, dia berkeringat. Berkeringat dahinya. Sebagaimana sabda beliau, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian wafat di hari Jumat dan pada malam Jumat. Walaupun ini diperselisihkan ulama hadis kesahihannya, tapi kebanyakan dari ulama itu mengambil pendapat bahwa wafat pada hari Jumat dan malam Jumat itu salah satu tanda dari tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian wafat pada saat beramal soleh. Dia wafat pada saat sholat, seperti biasa kita lihat di video-video yang banyak beredar. Pada saat dia sedang bersedekah, itu bisa menjadi tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian pujian yang baik dari kaum muslimin. Artinya bila ditanya tetangganya atau orang yang mengenalnya, tidaklah terdengar di telinga kita kecuali memang pujian yang baik. Bilang memang orangnya memang baik sekali orangnya. Tidak ada satupun tetangga yang pernah atau orang yang mengenalnya itu yang pernah bertengkar dengannya. Artinya pujian-pujian yang baik yang diberikan oleh kaum muslimin kepadanya. Kemudian dia tersenyum ketika meninggal. Biasa kita saksikan ada orang yang tersenyum ketika dia meninggal. Itu bisa jadi menjadi salah satu dari tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian telunjuknya mengarah ke atas. Adapun tanda-tanda su'ul khotimah,
itu mati dalam keadaan berbuat dosa syirik dan dalam keadaan meninggalkan sholat dan melalaikannya dalam keadaan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau ia sedang berbuat maksiat. Akan tetapi tidaklah apabila dia diketahui mati dalam keadaan husnul khotimah kemudian dia tidak diurus jenazahnya, kecuali dia melakukan dosa syirik yang nyata yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Selama dia belum keluar dari Islam, apakah dia mati bunuh diri atau dia mati dalam keadaan dia berbuat dosa besar yang lain, dia tetap diurus. Karena saya pernah mengurus orang yang mati bunuh diri, Pak. Orang bertanya, tapi dia mati bunuh diri, Ustaz. Terus saya katakan padanya, dia Muslim? Saya bilang Muslim. Kalau Muslim tetap diselenggarakan jenazahnya. Cuma ulama kita melarang orang-orang yang pada saat disolatkan supaya tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak ikut mensolatkannya, jangan disolati sebagai pelajaran bagi yang lain. Kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, maka orang-orang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama tidak akan mensolati jenazah kita. Tapi dalam hal kepengurusan jenazah dia tetap diurus, kecuali dia memang dia murtad dan dia keluar dari Islam dan nyata keluarnya dari Islam. Kedua, wajahnya terlihat muram dan pucat karena duka dan rasa kecewa yang dalam atas kabar buruk yang didengarnya dari malaikat maut. Dan biasanya wajahnya terlihat kusam, dan kekusaman ini dapat menjalar ke seluruh jasad. Biasanya wajahnya hitam, biasanya merembet ke jenazahnya, biasanya hitam semua. Itu bisa menjadi salah satu dari sekian tanda-tanda su'ul khotimah.